Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pembacaan Warta Lisan, Minggu 25 Oktober 2020. Selamat datang kepada seluruh jemaat dan simpatisan di kebaktian streaming GKI Denpasar. Jika saudara memerlukan informasi kegiatan pelayanan GKI Denpasar, silakan menghubungi kantor sekretariat gereja di nomor telepon 0361 264508. Juga melalui website GKI Denpasar atau lewat warta digital yang dikirim melalui WA. Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mendaftarkan nama dan nomor WA-nya di link info kegiatan GKI Denpasar. Berikut warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kebaktian umum hari ini dilayani oleh Penatua Maureen Christine dengan tema Memahami Firman Tuhan. Jadwal pelayanan konsultasi Pendeta Yoel Ang setiap hari Rabu dan Penatua Maureen Christine setiap hari Selasa. Dikarenakan kondisi saat ini, maka bagi jemaat dan simpatisan yang ingin mendapat pelayanan pastoral secara online dapat menghubungi Pendeta Yoel Ang di nomor 082366446633 dan Penatua Maureen Christine di nomor 081314438734. Terima kasih. Bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan, kebaktian streaming dapat melalui 1. Memasukkan ke kotak persembahan di sekretariat gereja. 2. Mentransfer ke rekening GKI Denpasar. 3. Jika menggunakan kris bisa melalui OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. Gerakan Kemanusiaan GKI Denpasar Tanggap COVID-19 masih terus melakukan kegiatan berbagi kasih bagi jemaat dan simpatisan yang ingin berpartisipasi membantu ataupun yang membutuhkan bantuan. Dapat menghubungi MJ Bidang Gospel dengan Penatua Dava D. Doku Bani di nomor HP 0818637848 dan Penatua Niwayan Sudiani di nomor HP 082396500018. Tuhan memberkati. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara yang telah turut serta dalam kebaktian streaming GKI Denpasar. Selamat beribadah. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk
Saudaraku yang terkasih, mari kita mulai kebaktian hari ini dengan mendasari bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudaraku dalam Tuhan, sudah sekian lama kita jadi orang Kristen. Mungkin kita jadi orang Kristen sejak kita kecil. Atau mungkin kita jadi orang Kristen ketika kita baru beranjak dewasa. Di tengah-tengah ketika kita menjadi orang Kristen, saudara, kita sering kali baca Alkitab. Di antara kita orang-orang Kristen, mungkin kita juga adalah pengkhotbah-pengkhotbah ulung. Atau bahkan, saudara, kita sebagai orang Kristen yang sering kali mendengarkan khotbah atau firman Tuhan. Saudaraku, begitu banyak firman Tuhan yang bisa kita dapatkan dan kita saksikan atau kita dengarkan. Terkhusus di masa sekarang, ketika di media sosial, hampir setiap hari, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana orang berkhotbah akan firman Tuhan. Namun saudaraku, sebanyak apapun yang kita dengarkan, sebanyak apapun yang kita baca, sebanyak apapun yang kita bicarakan, apakah kita betul-betul memahami firman Tuhan? Seperti tema kita hari ini, memahami firman Tuhan. Melalui tema ini, saudara, dan dalam pelayanan firman Tuhan nanti, kita sama-sama mau belajar bahwa tahu akan firman Tuhan saja tidak cukup. Dengar akan firman Tuhan saja tidak cukup. Baca akan firman Tuhan saja tidak cukup. Berbicara akan firman Tuhan saja tidak cukup. Apa yang harus kita lakukan? Kita bukan hanya tahu, tapi kita juga memahami isi firman itu. Dan terlebih, ketika kita memahaminya, kita juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Allah yang senantiasa memahami kami mau mengaku bahwa ketika Tuhan sering kali memahami kami, sebaliknya kami justru kurang untuk memahami Tuhan. Acap kali masalah, tekanan, krisis membuat kami justru menjauh dan semakin jauh dari Tuhan. Acap kali kesibukan, ego, hal-hal duniawi membuat kami justru lupa pada Tuhan. Tuhan, ampuni kami jika kami sukar mencari Tuhan di masa kehidupan kami yang susah. Ampuni kami jika kami enggan untuk memahami maksud Tuhan dalam setiap perkara yang kami hadapi. Ampuni kami Tuhan, karena ketika apa yang kami kehendaki tidak seturut dengan kehendak Tuhan, kami acap kali memaksa Tuhan
untuk terus memahami kami. Tuhan, dalam sesal dan hinanya kami bawa dosa-dosa kami. Kami memohon pengampunan Tuhan. Biarlah kami terus mendapat kasih sayang dan pengampunan-Mu. Ini kami Tuhan, ampunilah kami. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Saudaraku, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 2 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Demikianlah saudara, berita anugerah dari Tuhan. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Beratlah dapat direngkuh, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih
Saudara, mari sebelum kita belajar akan firman Tuhan, kita bersatu berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Allah yang kasih-Nya tanpa batas, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Karena kasih Tuhan yang agung itu mau mencari, mau mengampuni, dan memeluk kami kembali dalam anugerah pengampunan. Hari ini Tuhan, kami mau kembali dekat dan melekat dengan Tuhan. Karena dalam kondisi apapun, dalam susah dan senang, Tuhanlah yang menjadi penolong kami yang setia, sandaran kami yang teguh, dan penopang kami yang kuat. Untuk itu Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami mau terus belajar memahami kehendak Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan. Karuniakanlah kami hikmat dan pengertian-Mu, serta konsentrasi yang utuh, supaya kami menangkap, memahami, dan menerapkan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, ini doa kami. Bersabdalah bagi kami dan urapilah setiap kami dengan hikmat dan pengertian-Mu. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 22. Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Berbunyi demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu, manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka. Katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Saudaraku, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah, yang membacanya, dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam satu saluran televisi Indonesia, ada sebuah reality show yang menceritakan pengalaman para aparat polisi dalam menegakkan hukum di jalan raya. Bapak Ibu tahu reality show itu apa? Silakan dijawab sendiri. Saudara, hal yang menarik dari reality show ini adalah memperlihatkan ternyata dari kisah ini tentang bagaimana masyarakat Indonesia berkendara, khususnya para pengendara sepeda motor. Diketahui saudara dari reality show ini bahwa banyak sekali pengguna sepeda motor sering melanggar aturan.
Dan salah satu aturan yang sering dilanggar adalah tidak memakai helm. Nah, saudara, alasannya menarik dan banyak sekali, gitu ya. Ada yang beralasan bahwa jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh. Helmnya ketinggalan, helmnya kotor. Malas memakai helm karena nanti akan merusak tatanan rambut yang sudah dibentuk dengan keren. Dan ada berbagai alasan-alasan lainnya. Saudara, ketika pengguna sepeda motor yang melanggar ini ditilang dan diberi sanksi, mereka juga berdalih, saudara, bahwa kelalaian mereka itu tidak berbahaya kok. Dan ketika tidak berbahaya, maka seharusnya nggak usahlah dikasih sanksi. Nah, saudara, ketika mereka mulai berdalih dan terus berdalih, saudara, aparat polisi kemudian bertanya kepada mereka, apakah kamu tahu bahwa memakai helm adalah peraturan bagi para pengendara? Jawab mereka rata-rata adalah tahu. Lalu kemudian aparat ini bertanya lagi, kalau sudah tahu, kenapa tidak menaati peraturan yang ada? Nah, saudaraku, fenomena ini mau menunjukkan bahwa masyarakat di Indonesia hanya sekadar tahu. Dan ketika tahu peraturan saja, lalu buat mereka itu sudah cukup. Padahal, saudara, ketika kurang memahami peraturan yang ada, akan membuat orang jadi salah atau orang jadi asal-asalan dalam bertindak. Sebagai contoh, pengguna sepeda motor. Mereka wajib, saudara, memakai helm dalam berkendara, dan perintah ini dikeluarkan untuk melindungi pengguna sepeda motor. Bahwa kalau misalnya suatu waktu, tidak didoakan pastinya, tapi jika suatu waktu terjadi kecelakaan, helm yang mereka pakai itu akan melindungi bagian kepala mereka, sehingga akan meminimalkan dampak benturan yang dialami. Nah, saudara, jika itu dipahami, bukan hanya diketahui, jika itu dipahami bahwa ada tujuan di balik itu semua, maka ketika sudah dipahami harusnya dijalankan. Jadi mau jauh, mau dekat perjalanan, pengendara motor harus menggunakan helm untuk menjaga diri mereka. Saudaraku, dari reality show ini kita belajar bahwa kalau peraturan tentang keselamatan di jalan saja sudah diketahui tapi tidak dipahami, apalagi dihidupi, bisa jadi, saudara, perintah firman Tuhan juga mengalami hal yang sama. Sudah tahu, sudah baca, tapi hanya sekedar tahu, sekadar baca, tidak dipahami dengan baik, apalagi diterapkan dalam hidup sehari-hari. Nah, saudaraku, inilah yang terjadi pada para pemimpin agama Yahudi di masa Yesus. Dalam bacaan Injil tadi, Matius 22 sampai seterusnya menceritakan para pemimpin agama Yahudi di masa itu, diantaranya ada orang Farisi, ada ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang belajar Taurat dengan sangat ketat dan sangat baik. Saudara, mereka itu sangat katam soal firman Tuhan. Dan kekataman mereka nggak perlu diragukan lagi. Mereka hafal akan Taurat. Mereka tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh dilakukan dalam kacamata firman Tuhan. Bahkan di masa itu, mereka adalah role model atau teladan bagi umat yang menjalankan kehidupan keagamaan di masa itu. Namun, saudara, ternyata tahu akan firman Tuhan saja tidak berarti memahami firman Tuhan. Mengapa? Karena kalau tahu, saudara, seringkali tahu itu hanya pada ranah atau pada aspek pengetahuan saja. Saya tahu ini, saya tahu itu, saya tahu firman Tuhan, itu semua hanya pada ranah pengetahuan. Tapi kalau paham, saudara, paham itu maknanya lebih dari sekedar pengetahuan. Karena kalau dia paham, hal itu akan mendorongnya untuk menghidupinya dalam keseharian. Terkhusus firman Tuhan. Dan bukan hanya pada ranah pengetahuan, saudara. Paham itu juga mendorong seseorang bukan hanya mengerti, ya, bukan hanya tahu,
Tapi kalau dia sudah paham, itu akan mendorong dia untuk melakukan aksi. Karena dia tahu, dia paham bahwa dampaknya akan baik. Dan itu akan terwujudkan dalam aksi. Dan ini seharusnya saudara seperti pengendara motor di reality show yang di awal tadi. Kalau mereka bukan hanya tahu, tapi paham, mereka pasti akan melakukannya. Bukan hanya sekadar tahu, karena tahu saja tidak pernah cukup. Saudaraku, ketika tahu akan firman Tuhan, tidak berarti memahami firman Tuhan. Dan nampaknya hal itulah yang dilakukan oleh para pemuka agama dalam bacaan hari ini. Dikisahkan bahwa mereka datang pada Yesus, dan ketika mereka datang pada Yesus, mereka datang dengan tujuan mencobai Dia. Dan saudara, mencobai ini bukan berarti uji coba, uji nyali gitu ya. Untuk apa? Untuk naik tingkat, untuk naik level. Tapi mereka mencobai Dia dengan tujuan menjatuhkan citra Yesus di depan banyak orang. Kalau saudara ingat, bacaan ini tuh agak mirip dengan bacaan di akhir bulan September yang lalu. Tentang bagaimana para pemuka agama berusaha untuk bertanya pada Yesus dan menjatuhkan Dia. Mirip dengan bacaan hari ini. Karena bacaan hari ini juga menceritakan para pemuka agama lagi-lagi berniat untuk menjatuhkan Yesus. Caranya dengan apa? Dengan bertanya. Mengapa pakai metode bertanya terus? Karena mereka adalah orang-orang yang pintar. Kekuatan mereka adalah pengetahuan. Makanya ketika mereka bertanya, mereka udah tahu jawabannya. Dan mereka bertanya selalu dengan tujuan menjatuhkan seseorang. Saudara, ayat 36 mencatat, mereka bertanya pertanyaan yang kalau kita baca mungkin sederhana ya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Saudara, mungkin ini terlihat pertanyaan yang biasa dan sederhana. Tapi kalau mau kita telaah, saudara, pertanyaan ini juga adalah pertanyaan yang menjebak. Karena apa? Karena berbicara tentang hukum Taurat, hukum Tuhan itu bukan hanya di kitab Keluaran pasal 20 tentang 10 hukum Tuhan. Karena saudara, kalau ditelaah dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Ulangan yang adalah kitab Torah atau Taurat, ternyata saudara, hukum Tuhan bukan hanya 10 tadi dalam Keluaran 20. Hukum Tuhan itu ada 613. Banyak. 613 hukum Tuhan atau disebut dengan mitzvot dalam Taurat. Nah, maka saudara bayangkan mereka tanya pada Yesus, bahasa sederhananya, di antara 613 hukum ini, mana Yesus yang terutama? Saudara, kalau Yesus sampai salah menjawab, orang Ambon bilang amato, selamat tinggal, selesai. Karena memang pertanyaan-pertanyaan para pemuka agama ini seringkali untuk menjatuhkan Yesus. Tapi hebatnya saudara, ketika Yesus berkali-kali dicobai, ketika Yesus berkali-kali ditanya, dia bisa tuh menjawabnya. Dia menjawab dalam bacaan kita dengan merangkum 10 perintah Allah dalam Keluaran 20. Kan kita ingat ya, dalam Keluaran 20 tuh ada 10 perintah. Ini pelajaran katekisasi ya. Dari 10 perintah ini kita ingat saudara, bahwa terbagi dua, perintah 1 sampai perintah 4 itu berbicara tentang Tuhan mengatur relasi manusia dengan Tuhan. Bahwa manusia perlu untuk mengatur atau manusia perlu untuk berelasi dengan Tuhan. Dan Yesus sampaikan itu di dalam bacaan kita. Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini hukum yang terutama dan yang pertama. Dan betul saja saudara, itu merangkum 4 perintah dalam 10 perintah di dalam Keluaran 20. Tapi saudara, dari perintah ini Yesus mau menjelaskan, mengasihi Allah itu bukan hanya karena tahu itu perintah, itu suruhan, tapi juga harus dipahami
bahwa Tuhan mau ketika mengasihi Allah harus dilakukan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan juga dengan akal budi. Artinya bahwa mengasihi Allah itu bukan hanya sebatas tahu itu perintah, tapi mengasihi Allah harusnya terwujud dalam keselarasan antara apa yang diketahui oleh akal melalui pengalaman yang dirasakan oleh hati dan jiwa, tapi juga terwujud dalam tindakan sehari-hari. Itu mengasihi Allah. Dan Yesus, saudara, melalui perkataannya membenarkan bahwa mengasihi Allah itu yang terutama. Belajar akan firman Tuhan itu yang terutama. Itu penting. Tahu akan kehendak Tuhan itu lewat firman-Nya itu yang penting. Dan itu yang dilakukan oleh para pemuka agama pada masa itu. Tapi saudara, Yesus juga mau sampaikan, jangan hanya tahu dengan akal, rasakan juga dengan hati. Dan terlebih, wujudkan juga dalam tindakan sehari-hari. Jadi bukan hanya sekadar tahu tentang Taurat itu apa, isinya apa, 613 hukum itu apa-apa aja. Bukan hanya tahu itu. Tapi Yesus bilang, bukan hanya soal mengasihi Allah yang penting. Karena Yesus juga katakan bahwa hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ini merupakan, kalau kita ingat, perintah ke-5 sampai perintah ke-10 dalam 10 perintah Tuhan yang tercatat dalam Keluaran 20. Artinya saudara, bahwa Tuhan mau supaya kita bukan hanya tahu akan firman, tahu untuk mengasihi Allah, tapi juga paham bahwa Allah juga memberikan perintah ini supaya kita terapkan dengan cara mengasihi sesama. Mudah gak sih saudara untuk memahami firman Tuhan? Kita akan jawab gak mudah. Karena apa? Karena para pemuka agama saja pada masa itu yang hafal, yang tahu betul akan hukum Taurat, kalau mau dibilang tidak betul-betul kok mereka paham apa yang dimaksud. Terbukti tidak terwujud dengan tindakan mereka sehari-hari. Karena apa? Karena Yesus sesama mereka saja mereka cobai. Mereka coba jatuhkan dia berkali-kali. Padahal Yesus adalah sesama yang kalau firman Tuhan katakan harusnya dikasihi. Apa yang Yesus lakukan saudara nggak salah. Apa yang Yesus perbuat justru kalau mau dikatakan menolong mereka dalam pelayanan mereka sehari-hari. Tapi mereka justru merespon dengan tidak mengasihi Yesus. Mencobai Yesus. Padahal itu hukum atau perintah Tuhan, yaitu untuk mengasihi sesama, termasuk Yesus. Saudaraku, melalui percakapan ini dalam bacaan firman Tuhan, kelihatan bahwa orang Farisi dan ahli Taurat mempelajari hukum Taurat dengan sangat baik. Tidak diragukan. Tapi ternyata mereka tidak bisa memahami esensi dari semua hukum itu. Mereka hanya hafal, hanya tahu, tapi tidak benar-benar memahami. Karena tidak terwujud dalam tindakan mereka sehari-hari. Dan dalam bacaan kita tidak terwujud ketika mereka bersama dengan Yesus. Mereka mencobai dia, mereka menjatuhkan dia. Dan kalau mereka melakukan itu kan jadi bukti. Mereka cuma sekedar tahu firman, tahu Taurat, tapi tidak memahami dan mengaplikasikannya dalam hidup sehari-hari. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, melalui perenungan bacaan hari ini, bukan berarti kita mau dihimbau untuk tidak perlu mempelajari Alkitab. Tidak perlu baca firman Tuhan, nanti bisa salah bertindak seperti para pemuka agama Yahudi. Bukan itu saudara. Yang mau diingatkan kepada kita melalui bacaan hari ini adalah jangan hanya mempelajari firman Allah, tapi juga memahami. Dan kalau kita memahami firman Tuhan,
kita juga harusnya menghidupi firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Susah? Susah, saudara. Karena jangankan paham, kadang kita sudah gak pernah baca firman Tuhan. Apalagi sekarang mulai sibuk online, sibuk dengan berbagai aktivitas. Jangankan memahami firman Tuhan, sentuh Alkitab aja enggak. Padahal kita juga sudah dimudahkan dengan berbagai media Alkitab elektronik yang bisa kita bawa kemana-mana. Tapi jangankan paham, saudara, membacanya saja tidak. Atau saudara, jangankan melakukan, kadang kita sudah baca, tapi kita nggak paham dengan apa yang kita baca. Kadang kita menemukan teks-teks yang sulit, yang kita nggak mengerti ini maksudnya apa sih? Kadang kita bingung dengan cerita dalam Alkitab karena konteks, benda, atau istilah mereka yang tidak sejaman dengan kita. Dan akhirnya kadang itu jadi alasan kita. Ketika nggak paham firman Allah, ya tidak dilakukan. Saudaraku, kita mau belajar bersama bahwa kalau kita tidak mengerti dan memahami firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mari minta Tuhan, supaya Tuhan beri kita hikmat, supaya Tuhan beri kita pengertian untuk memahami firman-Nya. Saudara, sekadar sharing ya, ketika saya menyiapkan khotbah, sekalipun saudara saya lulusan teologi, saya mengakui ilmu saja tidak cukup untuk memahami firman Allah. Ilmu saja tidak cukup untuk memahami firman Allah. Tahu saja tidak cukup untuk memahami firman Allah. Makanya saudara, saya selalu butuh Tuhan, supaya Tuhan memberikan saya pengertian ketika saya berbicara tentang Tuhan. Saudara, saya selalu menyiapkan khotbah itu biasanya dengan berdoa. Mungkin buat kita klasik banget gitu ya. Tapi saudara, itu yang saya lakukan, dan ketika ada teks-teks yang saya baca yang tidak saya mengerti, saya mengimani saudara, Roh Kuduslah yang memberikan saya pengertian untuk mengerti maksud Tuhan. Maka dari itu saudara, kalau kita nggak memahami teks yang kita baca, tidak mengerti teks yang kita baca, jangan jadikan itu alasan kita untuk berhenti memahami Tuhan dan firman-Nya. Minta Tuhan memberi kita hikmat dan pengertian. Minta Tuhan supaya kita diberikan maksud Tuhan ini apa buat kita. Jangan jadikan alasan, nggak paham, kitabnya udah ribuan tahun yang lalu, kuno. Lalu kemudian membuat kita enggan untuk membaca dan memahami firman Tuhan. Saudaraku, mari kita minta Tuhan, supaya Tuhan terus memampukan kita, memberikan kita hikmat, pengertian, memahami firman-Nya. Selanjutnya, kalau kita sudah tahu maksud Tuhan, seperti para pemuka agama Yahudi, kita belajar bahwa tahu belum tentu paham untuk melakukan firman Tuhan. Maka dari itu, ketika kita tahu akan kehendak Tuhan, ketika kita paham akan firman Tuhan, mungkin sulit untuk kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan berikutnya? Mari terus dan terus minta pertolongan Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang mengingatkan, Tuhan yang mengarahkan, Tuhan yang menolong kita semua untuk terus ikuti kehendak-Nya, bukan memaksa Tuhan mengikuti kehendak kita. Jadi ketika sulit untuk dilakukan, sekalipun tahu, teruslah minta Tuhan untuk menolong kita, supaya kita boleh terus dituntun dan diarahkan ke jalan dan kehendak-Nya. Saudaraku, di akhir khotbah ini saya ingin memberikan satu buah quotes yang saya dapatkan di media sosial. Quotes-nya seperti ini. Bukan seberapa banyak ayat yang kita tahu, tapi berapa banyak firman yang kita pahami
dan lakukan dalam kesempatan kehidupan ini, itu yang penting. Bahwa saudara melalui quotes ini bukan hanya seberapa banyak ayat yang kita hafal, kita tahu. Tapi quotes ini juga mengingatkan kita seberapa paham sih kita dengan ayat itu. Dan seberapa sering sih kita mengaplikasikan firman ini dalam keseharian, dalam kesempatan kehidupan kita yang masih ada. Saudara, biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan untuk mari, jangan berhenti memahami firman Tuhan. Mari kita terus belajar menggali firman Tuhan. Mari meminta Tuhan memberikan kita pengertian dan hikmat mengerti maksudnya. Dan mari minta Tuhan menolong kita dan menuntun kita. Supaya firman itu bukan hanya sebatas apa yang kita dengar. Firman bukan hanya sebatas yang kita bicarakan. Tapi firman juga adalah sesuatu yang kita lakukan, kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Roh Kudus terus memampukan kita semua untuk memahami, tapi bukan hanya sebatas paham juga, tetapi juga menghidupi firman Tuhan dalam keseharian hidup kita. Amin. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, terlebih di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini. Sudah hampir kurang lebih 7 bulan kami beribadah secara online. Biarlah kondisi ini tidak terus membuat kami jauh dari Tuhan, tetapi justru kami semakin diperbarui untuk semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Bapa, kami mau menaikkan beberapa pokok doa saat ini. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mau berdoa untuk pemerintah pusat sampai daerah dalam mengambil langkah yang tepat untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Untuk semua elemen yang terlibat di dalamnya, agar bersatu padu, penuh ketulusan dalam bersama-sama pemerintah menangani pandemi ini. Untuk para pasien agar diberi kekuatan, diberi pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam pergumulan karena sakit, kondisi tubuh yang lemah. Kami memohon belas kasihan Tuhan untuk memberi pemulihan kepada setiap mereka. Untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam kesulitan keuangan, masalah ekonomi, akibat dari dampak COVID-19 ini, ya Tuhan, kami juga memohon belas kasihan-Mu. Untuk relokasi gereja, kami juga tetap memohon hikmat Tuhan, agar setiap langkah-langkah atau rencana yang dilakukan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mendoakan untuk panitia penahbisan pendeta, agar Tuhan beri kesehatan di antara kami sebagai panitia dan mampukan setiap kami untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan baik. Bapa,
Ini doa permohonan kami. Jadilah menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita senantiasa mengucap syukur atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan kepada kita seperti yang dinyatakan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tuhan yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat Tuhan, hiduplah dalam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Jadilah saksi Kristus bagi dunia, serta nyatakanlah karya Roh Kudus dalam kehidupanmu. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar? Jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah seluruh dunia. Jadilah seluruh dunia. Jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah seluruh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah seluruh dunia. Jadilah seluruh dunia. Jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah seluruh dunia. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita
dan memberi kita damai sejahtera, kini dan selama-lamanya. Thank you.